Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun anggota kelompok dari kelompok 12 ialah yang pertama ada Muhammad Agil Awalur Rahman dengan NIM 2002-0950-2051. Kemudian yang kedua ada Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 2002-0950-1036 dengan materi perilaku agresif. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kebanyakan ahli psikologi sosial menerima pelatihan dalam psikologi. Pendekatan mereka ke lapangan berfokus pada individu dan mencoba menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh orang lain. Psikolog yang mempelajari psikologi sosial tertarik pada topik-topik seperti sikap, persuasi, perilaku, kognisi sosial, disomasi kognitif, pengaruh sosial, dan perilaku interpersonal seperti altruisme dan agresif. Dalam suatu masyarakat, perilaku agresif adalah perilaku yang tidak disukai dan cenderung dihindari. Hal ini karena perilaku tersebut menimbulkan bahaya dan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial. Menurut Baron dan Birne tahun 2000, perilaku agresif adalah perilaku yang bertujuan untuk menyakiti perasaan atau menyakiti mental. Agresi adalah perilaku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau merugikan individu lain yang tidak menginginkan perilaku tersebut datang. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari perilaku agresif dan faktor-faktor penyebab perilaku agresif? 2. Bagaimana metode penelitian perilaku agresif? 3. Bagaimana hasil penelitian perilaku agresif? C. Tujuan. 1. Agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang apa pengertian dan perilaku agresif. 2. Agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang apa faktor penyebab dari perilaku agresif. 3. Agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang metode penelitian dari perilaku agresif. 4. Agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang hasil penelitian dari perilaku agresif. Bab 2. Perilaku agresif. A. Pengertian dari faktor-faktor penyebab perilaku agresif. Menurut KBBI, perilaku agresif adalah perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda. Sedangkan pengertian perilaku agresif menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama menurut David Ausars tahun 1985. Perilaku agresif adalah setiap perilaku yang bertujuan menyakiti orang lain. Dapat juga ditujukan kepada perasaan ingin menyakiti orang lain dalam diri seseorang. 2. Menurut Murray, dalam Hall dan Lindsay tahun 1993, agresif didefinisikan sebagai suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain. Selanjutnya, Baron dan Birne tahun 2003 mendefinisikan bahwa perilaku agresif adalah perilaku yang bermaksud untuk melukai orang secara tipikal. Didefinisikan sebagai bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau merugikan seseorang yang bertentangan dengan kemauan orang tersebut. Setiap kehidupan manusia memiliki kecenderungan untuk berperilaku agresif, baik itu bersifat aktif maupun pasif, karena berperilaku agresif merupakan salah satu sifat yang paling hakiki dari manusia. Menurut Davidoff dalam Mu'tadin tahun 2002, terdapat beberapa faktor
yang dapat menyebabkan perilaku agresif, yaitu 1. Faktor biologis. Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresif, yaitu faktor gen, faktor sistem otak, dan faktor kimia darah. Berikut ini adalah penjelasan dari faktor-faktor tersebut. A. Gen tampaknya mempengaruhi pembentukan sistem saraf otak yang mengatur perilaku agresif. B. Sistem otak yang terlibat dalam agresif ternyata dapat memperkuat atau menghambat sistem saraf otak yang mengendalikan agresif. C. Kimia darah, khususnya hormon seks yang sebagian ditentukan faktor keturunan juga dapat mempengaruhi perilaku agresif. 2. Faktor amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang kuat yang biasanya disebabkan karena adanya kesalahan. 3. Proses pendisiplinan yang keliru. Pendidikan disiplin yang otoriter dengan penerapan yang keras terutama dilakukan dengan memberikan hukuman fisik dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja. 4. Faktor lingkungan. Lingkungan juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya perilaku agresif. Berikut penjelasan mengenai faktor lingkungan. A. Kemiskinan. Anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan kemiskinan, ada kemungkinan terjadi peningkatan pada sikap perilaku agresif secara alami pada anak tersebut. B. Anonimitas. Jika seseorang merasa anonim atau tidak mempunyai identitas diri, ia cenderung berperilaku semaunya sendiri karena ia merasa tidak terikat dengan norma masyarakat dan kurang bersimpati dengan orang lain. C. Suhu udara yang panas. Suhu suatu lingkungan yang tinggi memiliki dampak terhadap tingkah laku sosial berupa peningkatan agresivitas. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Agil Awalur Rahman. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang dibaca sebelumnya. Bab 2. Perilaku agresif. B. Metode dan hasil penelitian perilaku agresif. Perilaku agresif pada anak dapat diatasi, dikurangi bahkan untuk dihilangkan. Untuk membantu mereka agar terlepas dari perilaku agresif, diperlukan teknik dan pendekatan yang komprehensif dan koordinatif. Adapun yang dapat dilakukan, baik di sekolah maupun di rumah, diantaranya melalui berbagai metode dan teknik sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menerima pribadi anak. Pemahaman anak adalah mutlak, apalagi pemahaman anak agresif yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, ciptakan pakem. Pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan akan tercipta jika program pembelajaran yang fleksibel disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Pengelolaan kelas yang memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, melakukan catharsis. Melakukan catharsis merupakan menyalurkan perilaku agresif ke dalam kegiatan yang positif dan terhormat, seperti anak-anak yang suka menendang atau memukul teman, merusak benda atau benda di sekitarnya. Kita mengarahkan dan mengembangkan motivasi untuk kegiatan bermain drama, sepak bola, bola voli, bermain hoki, dan teknik sebagai berikut. Nomor 4. Menciptakan lingkungan non-agresif. Jika kita bermaksud untuk mengurangi timbulnya perilaku agresif pada anak, maka kita harus membebaskan lingkungan sekitar dari perilaku agresif, menghilangkan rangsangan yang dapat menumbuhkan perilaku agresif. Yang kelima, mengembangkan sikap empati. Anak-anak prasekolah dan individu lain yang sangat agresif mungkin tidak berempati dengan korban mereka. Mereka mungkin tidak merasakan sakit bahkan jika mereka menyakiti orang lain. Berperilaku agresif. Yang keenam, hukuman. Apabila pendekatan-pendekatan di atas tidak efektif,
maka dapat dilakukan dengan memberi hukuman yang bersifat mendidik dan manusiawi. B. Metode hasil penelitian perilaku agresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengelolaan amarah Stay Cool hanya memberikan sumbangan sebesar 6% dalam mengurangi perilaku agresif remaja berisiko perbedaan skor perilaku agresif antara sebelum dan sesudah. Perlakuan tidak signifikan, namun penurunan yang terjadi menunjukkan bahwa program pengelolaan amarah bermanfaat secara praktis untuk membantu partisipan memberdayakan dirinya dalam mengendalikan perilakunya. Mengingat perilaku agresif merupakan masalah perilaku yang begitu kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Hasil jangka panjang dari program pengelolaan amarah terhadap agresivitas dilaporkan bahwa setelah 3 tahun program berakhir, siswa yang agresif menunjukkan penurunan dalam keterlibatannya menggunakan obat-obatan dan alkohol, dan rasa percaya diri mereka tampak meningkat meskipun dalam perilaku agresifnya tampak tidak ada perubahan. Kesimpulan. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Perilaku agresif adalah perilaku yang bertujuan untuk melukai orang lain, baik secara fisik maupun verbal, aktif maupun pasif, serta langsung maupun tidak langsung. Perilaku agresif memiliki 2 ciri, yaitu agresivitas yang wajar dan agresivitas yang tidak wajar. Perilaku agresif dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu agresif fisik, agresif verbal, dan agresif pasif. Perilaku agresif ini merupakan gangguan perilaku yang dapat dibawa oleh anak hingga dewasa. Dengan begitu akan sangat baik jika perilaku agresif ini dideteksi dan dicegah sejak dini. Berdasarkan uraian pembahasan cara penanganan terhadap anak berperilaku agresif di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap anak yang berperilaku agresif harus dilaksanakan secara menyeluruh. Artinya, semua pihak harus terlibat, termasuk orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya. Beberapa alternatif penanganan terhadap anak berperilaku agresif dengan memberi hukuman yang efektif kepada anak dan perlu adanya pengertian dan kesabaran orang tua. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.